Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang kita sampai pada nasihat yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membaca satu nasihat dari beliau, yang beliau menasihati kita untuk bersemangat dalam membersihkan ketika buang air kecil. Berhati-hati dari percikan air kencing, karena ketika seseorang tidak membersihkan dari kencing, tidak berhati-hati dari cipratan air kencing tersebut, maka itu termasuk sebab membuat dia mendapatkan azab kubur. Karena dampaknya sangat luar biasa ketika cipratan air kencing tersebut mengenai pakaian antum dan antum tidak menyadarinya. Berapa kali sholat antum yang tidak sah, dan itu antum lakukan bertahun-tahun. Oleh karena itu jelas saja bahwasanya seseorang yang tidak menjaga kebersihannya, tidak berhati-hati dari kencing, itu termasuk min mujibati adzabil qabr, suatu keharusan yang mendapatkan azab kubur. Dan Rasulullah SAW mengatakan itu, istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabr minhu. Bersucilah kalian dari kencing, berhati-hatilah dari cipratan air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu darinya, dari kencing tersebut. Kemudian nasihat yang kedua dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, seperti biasa yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Ya Azam, semangat Azam. Yusuf, ini Yusuf cemberut aja ini. Hah? Ayyuhal muslimu, wahai seorang muslim atau wahai setiap muslim, inna kamalat taharati, diharakatkan yang kata harakatnya Anda perhatikan memang ini, siapa yang tidak bergerak penanya. Ya kalau tahu nggak apa-apa, kalau nggak tahu ya nanti ya awal-awal ini mungkin tahap pertama antum mendengarkan ana dulu baca, baru kemudian antum ulang. Nanti di tahap berikutnya ketika antum sudah terbiasa dengan ini, antum yang baca langsung. Antum yang baca. Jadi antum persiapkan memang sebelum masuk waktu pelajaran, dipersiapkan harokat-harokatnya, i'rabnya dan sebagainya. Beliau hafizallahu ta'ala mengatakan, inna kamalat taharati yusahhilul qiyama bil ibadati. Inna kamalat taharati yusahhilul qiyama bil ibadati wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha wal qiyami bimashru'atiha. Ilain ماذا تريد؟ لا ماذا تريد؟ إلين إلى الحمام يلا بسرعة. استعمل تبان. عرفت تبان؟ CD, tuban CD, celana dalam. Istanzihu, ya istanzihu kadalik, bersihkan, istanzihu nafsakum, ya bersihkan diri kalian, ya mandi sehari antum berapa kali? Sehari sekali. Allah Ustaz, 3 kali ya.
pagi, siang, sore, atau minimal 2 kali lah. Ya, nanti akan dijelaskan juga dinuna dinut taharah. Ya, agama kita itu agama yang menjunjung tinggi kesucian, kebersihan, keresikan. Kita lanjut dulu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, inna kamala taharati yusahhilul qiyama bil ibadati. Beliau mengatakan, inna kamala taharati, sesungguhnya kesempurnaan kesucian, sesungguhnya sempurnanya kesucian, yusahhilul qiyama bil ibadati, memudahkan untuk menegakkan ibadah. Ketika seseorang sempurna dalam menyucikan dirinya dari hadas besar, hadas kecil, itu membuat dia mudah untuk menegakkan ibadah. Wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha, dan menolongnya untuk menyempurnakannya, menyempurnakan ibadah. Ikmaliha juga sama ya, menyempurnakan, atau menyempurnakannya dan memaksimalkannya, bisa juga antum terjemahkan seperti itu. Jadi sempurnanya kesucian itu dapat menolong seseorang untuk menyempurnakan ibadah dan memaksimalkan ibadah. Wal qiyami bi masyru'atiha, dan menegakkan hal-hal yang disyariatkan dalam ibadah. Bi masyru'atiha, ha itu kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Ibadah ya, dan menegakkan, melakukan bi masyru'atiha, hal-hal yang disyariatkan. Masyru'at itu disyariatkan. Masyru'at apa terjemahnya? Disyariatkan. Dan menegakkan hal-hal yang disyariatkan pada ibadah. Jadi di sini nasihat Syekh hafizallahu taala, sesungguhnya sempurnanya kesucian dapat memudahkan seseorang dalam menegakkan ibadahnya. Wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha, dan menolongnya dalam menyempurnakan ibadah dan memaksimalkan ibadah. Wal qiyami bi masyru'atiha, dan menegakkan hal-hal yang disyariatkan dalam ibadah. Rawal Imam Ahmad rahimahullahu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah, apa artinya? Semoga Allah merahmatinya. An rajulin, ya, dari seorang lelaki, min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim as-subha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika salat bersama mereka, mengimami mereka, ya, shalla bihim, menyolatkan mereka, mengimami mereka maksudnya ya. Subuh, salat subuh ya. Faqara ar-ruma fiha. Maka Rasulullah SAW membaca surat Rum pada salat subuh tersebut. Fa'auhama, lalu beliau salah dalam bacaan. Falamman sarafa, maka ketika selesai dari salat subuh tersebut yang beliau membaca surat Rum, qala, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu yulabbisu alainal qur'ana, anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu'a, faman syahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu'a. Jadi lihat di sini penyebab Rasulullah SAW yang mengimami mereka itu lupa dalam membaca surat Rum. Rasulullah mengatakan innahu yulabbisu alaina al-Qur'an, sesungguhnya terdapat setan yang mencampuri kita di dalam Al-Qur'an. Alaina, yang mencampuri atas kita terhadap Al-Qur'an.
Apa sebabnya? Anna aqwaman minkum, karena bahwasanya terdapat kaum dari kalian yusalluna ma'ana, yang mereka salat bersama kita, la yuhsinuna al-wudu'a, mereka tidak memperbaiki wudunya. Lihat, ketika ada salah satu makmum yang tidak memperbaiki wudunya, maka setan akan mudah untuk memasukinya, mudah untuk memasuki imam sekalipun. Faman syahidas salata ma'ana, maka barang siapa yang salat bersama kita, yang menyaksikan salat, maksudnya apa? Salat bersama kita, falyuhsinil wudu'a, maka hendaknya dia memperbaiki wudunya. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan tadi di awal mengatakan apa? Sempurnanya kesucian itu memudahkan seseorang dalam menegakkan ibadah, menolong seseorang dalam menyempurnakan dan memaksimalkan ibadah. Karena tatkala seseorang kurang kesuciannya, tidak memperbaiki wudunya, salah satu sebabnya apa? Salah satu akibatnya apa? Setan akan masuk di dalam ibadahnya, sehingga tidak sempurna ibadah, tidak maksimal ibadahnya. Wa qad athnallahu ala ahli masjid Quba, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung, athna yuthni, menyanjung. Allah telah menyanjung ala ahli masjid Quba, orang yang salat di masjid Quba. Biqaulihi, pada firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin, di situ ya. Fihi rijalun, ya Allah menyanjung mereka. Apa kata Allah? Fihi rijalun, di dalam masjid Quba tersebut terdapat lelaki-lelaki yuhibbuna ayyatatahharu, mereka mencintai untuk menyucikan dirinya, suka untuk membersihkan, menyucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Kemudian lihat di sini, walamma su'ilu an sifati hadza tatahhuri qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Rawahul Bazzaru. Ya, tadi dikatakan oleh Syekh rahimahullah hafizallah taala, Allah menyanjung orang yang sholat di masjid Quba pada saat itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di dalam masjid tersebut terdapat lelaki yang suka untuk mensucikan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka dalam menyucikan dirinya. Walamma suilu, maka ketika mereka ditanya, yaitu orang yang sholat di masjid Quba, an sifati hadza tatahuri, tentang sifat menyucikan diri ini, ya. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana tata cara kalian dalam menyucikan diri, gitu. Sampai Allah menyanjung kalian. Wahai orang yang sholat di masjid Quba, qalu, maka mereka menjawab, inna nutbi'ul hijaratal ma'a, sesungguhnya kami mengikuti batu terhadap air. Maksudnya apa? Setelah dia beristinja dengan air, kemudian diikutkan dengan apa? Beristijmar dengan batu. Sehingga apa? Benar-benar bersih, suka dalam membersihkan diri, menyucikan diri. Rawahul Bazzar, sehingga Allah menyanjungnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena tadi itu, seorang yang dia maksimal dalam menyucikan dirinya akan mudah dalam menegakkan ibadah, dalam menyempurnakan dan memaksimalkan ibadah. Wahuna amrun yajibut tanabbuhu, wahuna amrun yajibut tanbihu, di sini tanbihu ya. Wahuna amrun yajibut tanbihu alaihi. Wahuna amrun, dan di sini terdapat perkara yajibut tanbihu alaihi, wajib memberitahukan atasnya. Ya, jadi di sini terdapat peringatan
pemberitahuan terhadap ayat ini. Wa huwa anna ba'dal awami yadhunnu annal istinja'a minal wudu'i. Jadi dari ayat tadi itu Allah menyanjung orang yang sholat di Masjid Quba karena dia suka dalam menyucikan dirinya. Ketika ditanya bagaimana tata cara membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, mereka menjawab, kami setelah beristinja dengan air, kemudian kami lanjutkan dengan beristijmar dengan batu. Oke, paham? Jadi apa? Anna ba'dul awam, bahwa saya sebagian orang awam, yadhunnu annal istinja'a minal wudu, mengira bahwasanya istinja dengan air cebok ya itu adalah bagian dari wudu. Jadi salah paham, salah kaprah. Ana ulang, sebagian awam itu ketika mendengar firman Allah, sesungguhnya Allah mencintai, ya, taufihi rijalun, dalam Masjid Quba tersebut terdapat lelaki-lelaki yang suka dalam menyucikan dirinya. Ketika ditanya bagaimana tata cara menyucikan dirinya, mereka itu nutbi'u hijaratal ma'a, setelah dia cebok dengan air lanjut diistijmar dengan batu. Jadi sebagian orang awam salah paham, mengira bahwasanya istinja cebok itu bagian dari wudu. Cebok bagian dari wudu. Sehingga apa? Fa idza arada ay yatawaddaa bada'a bil istinja'i. Fa idza arada ay yatawaddaa, maka apabila dia ingin berwudu, tawaddaa yatawaddau, berwudu, bada'a bil istinja'i, maka dia memulai dengan istinja. Memulai dengan cebok. Ya, itu mudahnya ya, karena ada sebagian orang istinja, apa istinja? Kurang ngeh gitu istinja. Sehingga apabila ingin berwudu dia cebok dulu. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajati. Walaupun dia sudah cebok. Enak banget ceboknya. Walaupun dia sudah beristinja sabiqan, ya, sebelumnya, ba'da qada'il hajah, setelah menunaikan hajat. Ya, walaupun dia sudah beristinja sebelumnya setelah menunaikan hajat. Tapi dia ketika ingin wudu istinja lagi. Kata Syekh apa? Wa hadza khata'un, ini keliru. Li'annal istinja'a laisa minal wudu'i, karena bahwa saya beristinja bukan bagian dari wudu. Laisa minal wudu'i. Ya, nanti ana suruh terjemahin ya, insyaallah. Wa inna ma huwa min syurutihi kama sabaqa. Dan sesungguhnya istinja itu hanyalah bagian dari syarat-syaratnya. Sebagaimana telah lalu, bukan bagian dari wudu, tapi syarat-syarat wudu. Jadi seseorang kalau ingin wudunya sah, maka dia harus beristinja dulu kalau menunaikan hajat. Kalau dia menunaikan hajat kemudian sudah beristinja, lalu ingin berwudu, nggak perlu lagi beristinja lagi. Karena sungguh istinja itu bagian dari syarat-syarat wudunya. Wa mahalluhu ba'dal faraghi min qada'il hajati. Wa mahalluhu, dan waktu istinja ba'dal faraghi, setelah selesai dari menunaikan hajat. Jadi kalau dia selesai menunaikan hajat kemudian sudah beristinja lalu ingin berwudu, nggak perlu lagi beristinja lagi. Wala da'iya di situ ya. Wala da'iya litikrarihi, dan tidak butuh sekali untuk diulangi. Min ghairi wujudi mujibihi, tanpa ada sesuatu yang mengharuskannya, yang mengharuskan untuk beristinja. Wa huwa qada'ul hajati wa talawuthul makhraji bin najasati, yang mengharuskan seorang beristinja apa? Wa huwa qada'ul hajati, menunaikan hajat. Orang kalau habis menunaikan hajat ya dia harus beristinja.
Dan apa yang seharusnya seseorang beristinja, wa talawuthul makhraji bin najasati, dan terkotorinya tempat keluar baik di depan ataupun di belakang dengan najis. Ya, kalau terkotori kemaluan antum atau dubur antum dengan najis, maka di situ wajib beristinja. Kemudian lihat di sini nasihat yang ketiga dari Syekh Hafizullah Ta'ala, ayyuhal muslimu, hadha dinuna dinut taharati wan nadhafati wan nazahati. Hadha dinuna, ini dia adalah agama kita. Dinut taharati, agama yang menjunjung tinggi kesucian. Wan nadhafati, dan kebersihan. Wan nazahati, dan keresikan. Ata bi ahsanil adabi wa akramil akhlaqi. Agama Islam mendatangkan adab yang paling indah, wa akramil akhlaqi, dan akhlak yang paling mulia. Karena agama Islam itu menjunjung tinggi kesucian, kebersihan. Istau'aba kullama yahtajuhul muslimu wa kullama yuslihuhu. Agama Islam itu istau'aba, mencakup, kullama yahtajuhul muslimu, setiap yang dibutuhkan oleh orang muslim. Wa kullama yuslihuhu, dan setiap yang dapat memperbaiki orang muslim. Agama Islam mencakup semua itu. Agama Islam istawa'aba apa? Kullama yahtajuhul muslimu, setiap yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Wa kullama yuslihuhu, dan setiap apa yang dapat memperbaiki seorang muslim. Walam yughfil syai'an fihi maslahatun lana, dan tidak mengabaikan sedikit pun yang di dalamnya terdapat maslahat untuk kita. Ya, agama Islam karena sangat menjunjung tinggi kesucian, kebersihan, sehingga apa, tidak mengabaikan sedikit pun yang di hal itu terdapat maslahat untuk kita. Falillahil hamdu wal minnah wa nas'aluhu tsabata ala hadzal din wa tabassura fi ahkamihi wal amala bi syara'ihi ma'al ikhlasi lillahi fi dzalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbulan. Falillahil hamdu wal minnah, maka hanyalah milik Allah segala bentuk pujian, ya, segala puji hanyalah milik Allah, wal minnah, dan karunia. Wa nas'aluhu tsabata ala hadzal dini, dan kita memohon kepada Allah ats-tsabat, kekokohan, ala hadzal dini, di atas agama ini. Wa tabassura fi ahkamihi, dan memahami hukum-hukumnya. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita dikokohkan di atas agama ini dan memahami hukum-hukum agama ini. Wal amala bi syara'ihi, dan mengamalkan syariat-syariatnya. Ma'al ikhlasi lillahi fi dzalik, bersamaan dengan ikhlas kepada Allah pada hal itu. Ya, ikhlas dalam mengerjakan ibadah, memahami hukum-hukum agama, mengamalkan syariat-syariatnya dengan ikhlas untuk Allah pada hal itu. Hatta yakuna amaluna sahihan, hingga sampai amalan kita menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna, ya, hingga sampai amaluna, amalan kita, sahihan, benar, maqbulan, diterima, yaitu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.